bab tentang at'imah, makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu zinabin minas sibai pakluhu haram. Bab tentang makanan. Setiap binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Nah, jadi setiap binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Rawahu Muslim wa akhrajahu min hadis Ibnu Abbasin bilafdin naha wa zada wa kullu zi mihlabin min at-tair. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikeluarkan pula dari hadis Ibnu Abbas dengan lafal naha. Nabi beliau melarang dan ditambah dan setiap burung yang mempunyai kuku tajam. Bagaimana kira-kira? Yang pertama, binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Bagaimana? Yang pertama adalah anjing. Anjing punya taring dan termasuk binatang yang buas. Yang kedua, misalnya harimau, itu kan dia punya taring dan termasuk binatang buas. Serigala, landak, semuanya jenis binatang buas, maka Nabi sampaikan pakluhu haram, maka hukumnya haram. Kalau terkait dengan kondisi hadis ini, maka makanan yang Allah haramkan hanya sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 4 dan surah Al-An'am ayat 145. Misalnya dalam ayat hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal mumhanikatu wal mawqusatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Nah, itu ayatnya. Yang pertama disunjahkan yakni adalah bangkai. Nah, bangkai itu hukumnya tidak boleh dimakan. Agar ya sebagai adalah sesuatu binatang yang mati akibat tanpa disembelih. Bangkai. Nah, misalnya angka manu nalepoto takut mati nih. Lalu kita ambil yukai olina, kenapa dipangajai potong-potong tapi tidak disembelih, maka hukumnya masuk kategori bangkai. Nah, terkadang juga kita lihat di kampung misalnya, kalau ayam itu ditabrak mobil, lalu orang cepat langsung mengambil pisau, yeki tutu mau pinagerei, itu boleh jadi terlepas dari bangkai. Cuma masalahnya yeki aja nih mati napa nagere. Ada disembelihkan. Ini yang sering muncul di antara kita. Pernah ini saya dapati kasus, kebetulan waktu pembangunan ke pesantren Ibu di Alam Indah, di sekitarnya itu karena sawah, dan sawahnya itu tingginya itu agak lungang nih. Orang sering mengikat sapinya di sana. Tiba-tiba disembelihkan agak ngari kan andre sapi tepa makbusa mesu. Akhirnya dia mati. Tapi rohunana tepelari malah bangkung. Gangkana giri. Nah, masalahnya karena kondisi sapi itu deh agak dia tidak mati nih. Tapi waktu itu nagere nasang angkama darah mesu. Masih ada darahnya yang keluar, tapi darahnya itu sudah hitam. Nah, masalahnya mati nih. Mungkin ulo-ulo nanti kapan ulo-ulo. Pak Iro, jenis-jenis makanan yang dimakan oleh sapi itu kemudian itu racun karena mungkin bisanya di situ. Nandre, alhasil ketika disembelih langsung gire. Kemana daripada lebih bawa sapi? Akhirnya dia sempat
membuka kulitnya, dan ternyata natiwi ke sayur dia bawa itu dagingnya. Dan kalau saya tidak salah, ini nama cerita kemana senala pengelih karena sapi lopoi besar. Akhirnya ada sebagian dia dapat, tapi kondisi daging tersebut memang berbeda dengan daging segar. Jadi nyata memang. Maka mereka anu tuh bicara dia tepuk pak. Dari ketiga tepuk, telom. Tapi kalau misalnya barang yang sudah jelas, bak ini, wal maitah. Kemudian walah malinsir, babi juga hukumnya haram. Darah dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Jadi hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal mumhanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Darah dan binatang yang disembelih bukan karena Allah, dan binatang matinya karena dicekik. Jadi binatang yang mati karena dicekik, maka hukumnya juga termasuk haram. Karena jatuh, karena ditanduk oleh binatang, karena dimakan binatang buas kecuali yang sudah disembelih dahulu. Dan yang disembelih karena berhala atau tenun. Dalam riwayat Al-Bazzar dan Tabrani dari Abu Dardah, Rasulullah bersabda, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya itu halal, dan yang diharamkan dalam kitabnya itu adalah haram, dan apa-apa yang Allah diamkan itu adalah boleh. Terimalah oleh kalian kebolehan dari Allah itu, sebab Allah tidak mungkin lupa akan sesuatu. Jadi sembahkan. Jadi misalnya engkau manutta nadiga pisok tapi cekik icipi ulunna namate, itu hukumnya tidak boleh. Jadi sembahkan. Maka demagin dari ko balik iru balewe igerega, tentu balik tutup. Bagaimana misalnya dengan ikan? Itu kan dalam hadis air laut itu adalah airnya bersih dan bangkainya halal. Ini kalau misalnya ada ikan cemeki kita atau kita mandi di sungai, tiba-tiba ada ikan yang mengapung, mawang, terpeminri mawang, tapi balik mati. Ikannya itu sudah mati, tapi dagingnya masih segar. Wal hillu maitatahu, itu boleh disembelihkan. Cuma misalnya reko baliku misalnya wal pesang, tapi mawa memang nih, atau karena misalnya ubisaiwi natakul lepot sidi, akhirnya mali nala tahu waktu na runtut tahu nala tapi usapa maka dah ya kamu nak runtut itu bilang anu kutu, tapi ia runtuk ini pura-pura dia tidak tahu. Yang penting maka daliku ya. Jadi sembelihkan, tentu prosesnya dia sembelihkan. Jadi rubakena sepanjang masih baik maka boleh. Tapi karena prosesnya tadi maka anu nanti tedeng. Takut nasapa nih. Tapi ini runtui. Ini tuh runtuh tahu maka dalekku. Tapi masalahnya anu na tahu Pak biasa tuh nak boleh kimakro uruntuh tuh iya. Tapi ketan-ketan ada semakin apa nama modelik lopo na bicuk na makin modelik jadi sembelihkan. Tentu narek otomatik jadi sembelihkan aja narek begok makong gitu. Jadi jelas narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu zinabin minas sibai fakluhu haram. Setiap binatang yang buas bertaring itu haram untuk dimakan. Jadi sembelihkan. Kucing itu bagaimana? Punya taring, dan apakah termasuk binatang yang buas? Tentu itu kucingnya rupa. Kalau kucing peliharaan, tentu dia sangat sayang dengan tuannya. Tapi karena dia bertaring, ada saya panas saya tidak boleh. Kalau kelinci maga, kakak taringna. Karena kelinci juga
kurang lebih hampir sama dengan kucing. Tapi pernah waktu saya di Jogja tahun 2002, kebetulan saya ikuti pembibitan dosen PTKIN. Di Jogja itu ada namanya penjual sate kelinci. Sate kelinci. Jadi maka dekat jero sate kelinci. Orang yang terbiasa makan nandri. Tapi kita cuma biasa, jadi sumjakan. Nah, jadi ada perkampungan di situ, malah terjual di situ sate kelinci, bahkan juga ada sate kucing. Nah, jadi sumjakan. Jadi orang sering makan padahal dalilnya ada. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-luhumil humril ahliyah wa asina fi luhumil hayli muttafaqun alaihi wa fi lafdil Bukhari wa rahhasa. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah melarang makan daging keledai kampung pada hari Khaybar. Jadi Rasulullah melarang makan daging keledai kampung pada hari Khaybar dan beliau izinkan daging kuda. Ternyata kuda dengan keledai adalah yang termasuk binatang yang ikirite lo to pada. Cuma iro kuda ewe dia gak tinggi, tandre. Tapi kalau keledai dia gak kecil. Pernah kami dapati kalau kita berangkat umrah jasir untuk ke Jabal Magnet, jasir jamaah ewe berkendara unta. Jadi unta ewe kadang-kadang laju lo kolo oding perintah. Nah, begitu dikasih instruksi langsung mapupan nih. Kemudian dia napa maju lona tunduk nih. Mendre nih tahu, begitu naik langsung kodenya. Mendre nih joka nih. Ternyata ada juga jenis himar. Himar kampung itu adalah ada jenis himar yang dibolehkan. Jadi himar itu memang kalau dilihat modelnya apa tahu-tahu. Makanya dalam surah Luqman Allah katakan inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara gemuruh yang menakutkan adalah suaranya himar. Iro anyerange kikik nih. Kikik nih, biasa tuh nareko siruntui komba biasa kikik na mengandung unsur marioi kasih. Tapi ya rohi marai nareko masih sorana narampe pula dalam surah Luqman inna angkaral aswatu la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang menakutkan adalah suaranya keledai. Itulah mungkin sebabnya diharamkan. Tapi pada suatu ketika Nabi mengizinkan daging kuda, sementara Nabi melarang untuk dimakan dagingnya keledai yang disembelihkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita tentang perlombaan melempar, alhamdulillah kita masuk persoalan makanan, dan persoalan makanan ini hadisnya masih panjang. Tentu yoro Andre teman-teman iku Andre inunge na atau nabita Allah mengatur dalam Al-Qur'an tentu mencajiwi lalang amade cingeng ri atau tolinota insyaallah. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu fi qissati Arnab Allah subhanahu wa taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.